Sebut satu nama yang punya yang bisa dominasi di senior dari U20. Yang bisa ngeganggu dominasi pemain-pemain di senior. Nggak bakal. Sulit. Even James Raven pun nggak bisa ngeganggu. Paling nggak dia bisa masuk. Iya, tapi kalau kita kemudian bicara ngeganggu dominasi nggak akan. Nah itu maksudnya harusnya dengan dia TC disiapin bla 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 bla. Kita punya gambaran 5 tahun lagi, 3 tahun lagi dia bisa nih punya potensi. Gue nggak ngelihat itu loh. Kalau IG timnas kita tuh kalau kalah nggak upload full match. Iya aneh banget itu. Full time. Semua akun bola medsos itu diupload. Kita doang kalau kalah. Maksud gue kalau lu nggak mau ngedukung timnas pas kalah ya lu jangan selebrasi pas menang kan gitu. Masalah ini dilakukan oleh official timnasnya. Aneh banget di IG nggak ada upload kalau kalah. Mimpi tim anak muda usia 20 untuk lolos ke Piala Dunia telah gugur setelah Indonesia kalah lawan Uzbekistan dengan skor 3-1. Tapi kok masih ada saja yang membela pelatihnya. Selengkapnya kita bahas saja di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, latih keping bandot, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macanan Dorapi, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Payah pelatih Indo U20. Pelatih Indonesia U20 payah. Aduh, jadi sedih memang. Sedih kalau ngelihat. Iya, di babak 1 ada perbedaan, ada perubahan positif daripada match pertama lawan Iran. Tapi tetap main bola itu 2 babak. Kalau main bola 1 babak main aja mini soccer. Ya kan? Kamu main aja mini soccer. Yang harus disalahin gue ngerasanya tanggung jawab lebih daripada sekedar pemain. Tapi murni memang taktikal pelatih. Secara taktikal. Karena gue berkali-kali bilang pemain yang ada ini pemain kita lihatlah babak pertama bagus kok mainnya gitu. Lawan Uzbekistan mainnya bagus kok. Lumayan. Buat ekspektasi lu yang tadinya hancur lawan Iran. Iya sih. Bagus banget dong. Pemain jadi kelihatan bisa main bola. Jadi bisa main bola dong. Bener di babak pertama. Di babak pertama. Gimana kita secara mental, secara taktikal, secara individu. Secara yang kemarin ngomongin postur. Iya, gue bisa bilang bagus secara fighting spirit. Oke, secara permainan kelihatan lah. Tapi kalau ekspektasi kita Sintayong, oh ya memang nggak bagus lah. Enggak. Kalau kita kan harus ada pembanding dong. Iya, kalau kita makanya gue ngebandingin itu bukan sama yang lain, sama pertandingan sebelum Iran gitu. Dan kita di babak 1 bisa 6-1 sama, kan itu dan gue sebuah pencapaian yang golnya lumayan ya. Kan gol bagus dan bisa comebacknya juga cepat. Ya. Kan jedanya nggak terlalu lama ya gol pertama. Iya. Kalau nggak salah 2 atau 3 menit lah kita langsung nyetak gol penyamak kedudukan dan ya tapi nggak tahu kenapa di babak kedua balik setelan pabrik. Siapa yang salah Mas Wir? Kalau gue melihat yang pertama memang pemain. Kenapa? Gua kesampingkan dulu masalah pola dan lain-lain dari pelatih. Babak pertama oke. Untuk lawan Uzbek. Oke. Sekelas pemain yang bisa main di liga-liga top. Ya. Banyak dari Uzbek. Ya. Oke, kita bisa menahan, imbang. Tapi gue lihat di menit kedua yang bikin hancur itu ketika setelah babak kedua. Ya. Fisik menurun. Fisik menurut gue menurun. Kenapa? Mulai banyak passing error, banyak juga maintenance. Iya, maintenance yang tadinya bisa dibangun dari bawah ini nggak terbukti lagi. Akhirnya apa? Fisik sudah melemah, pola berantakan. Oke. Jadi di luar daripada memang ketika lawan Iran itu hancur banget. Ya. Nggak terlihat pola permainan di situ. Tapi di babak kedua kejadian lagi seperti kita menghadapi Iran. Ya. Yang tadinya gue udah pesimis, makin ya udahlah. Tapi kita masih ada kesempatan bebas untuk lolos. Nggak ada. Kalau Uzbekistan sama Iran mundurin diri. Bisa anda terus.
Jangan serius-serius dulu lah. Enggak, ini pusing gue soalnya minum ini. Masa ngundurin diri? Gitu langsung gitu anjing. Gimana langsung ngundurin. Chillax. Bagus aja berarti do babak pertama. Enggak, kalau kata gue biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Gini, lu main di tim nasional. Passing lu bener itu bukan sesuatu yang harus diapresiasi gitu maksud gua ya kan. Kalau kita ngomong pembandingnya bukan game sebelumnya ya, kita ngomong secara overall. Gua mau lebih ke general nih. Passing gak boleh salah, iyalah lu anak-anak kelompok usia terbaik se-Indonesia gitu loh maksud gua. Wajar passing lu gak boleh salah, wajar lu bisa konversi peluang, ya memang itu yang dibutuhkan gitu. Tapi ya buruk-buruknya itu udah semua media lah ya kan. Cuma poin plusnya gue mau ngambil di sini adalah kalau Jens Reven gak dipanggil timnas senior ada yang janggal buat gue. Ada yang janggal? Iya. Gol dia itu bukan gol hoki tuh. Iya, itu striker, itu gol striker. Ruang sempit, nggak ngelihat gawang, seperempat peluang, syuting ke tiang jauh. Gol boleh nggak kenceng dengan dan dia sering loh gol gitu. Sering dia beberapa kali kan, dan akhirnya dia membuktikan kalau di luar teman-temannya yang performnya average gitu, dia bisa stand out gitu. Nggak banyak pergerakan, nggak banyak body movement, nggak banyak nggak banyak kayak striker modern lah. Tapi seperempat peluang, setengah peluang bisa dikonversi jadi gol, dan buat gua itu udah cukup membuktikan kalau level dia udah bisa jadi paling nggak jadi pelapisnya oleh Romani lah. Dibanding Struwik gua udah mulai kayaknya dengan Reven nih, kalau Reven terus perform kayak gini menurut gua. Karena dia bukan satu pertandingan doang kan, performnya di sebelum-sebelumnya selalu cetak gol gitu. Dan secara overall menurut gua Indra Safri, gua pengen tunggu dia mau ngomong apa lagi. Indra Safri masih ngeyel gak masih ini enggak. Gue pengen tungguin statement dia yang kemarin kan kita hampir almost aja ya kan pokoknya. Iya, sekarang dia mau apa, udah nggak lolos, 1 gol berapa kemasukan 3 sama 3 sebelumnya berapa 4 apa 3 Lawan Iran 4 kan 4 kalau nggak salah. Aduh lupa lah. Ya pokoknya atau 8 gol lah. Iya. Kemasukan 2 match. Kayak gitu 2 match. Pemain juga nggak ada yang prospek di luar Jens Reven. Oke lah Jens Reven 1, tapi itu orang lama. Orang-orang baru yang disiapin yang TC berbulan-bulan ke sana kemari. Nggak ada yang prospek. Eropa kok ini. Senyumin aja lah. Sebut satu nama yang bisa dominasi di senior dari U20. Yang bisa ngeganggu dominasi pemain-pemain di senior. Nggak bakal. Sulit. Even Jens Reven pun nggak bisa ngeganggu. Paling nggak dia bisa masuk. Iya, tapi kalau kita kemudian bicara ngeganggu dominasi nggak akan. Nah itu maksudnya harusnya dengan dia TC disiapin bla 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 bla. Kita punya gambaran 5 tahun lagi, 3 tahun lagi dia bisa nih punya potensi. Gue nggak ngelihat itu loh. Iya kan akhirnya banyak memang, nggak cuma di Indonesia, di dunia sekalipun pemain yang misalkan juara Piala Dunia U20. Ya nanti pemain yang 5 tahun lagi kita lihat bisa bukan pemain-pemain itu, ibaratnya kan gitu. Paling 1-2. Tapi paling nggak gini lah. Kayak di Inggris kita lihat berapa tahun lalu. Sekarang Cole Palmer, ya kan, Smith Rowe, yang juara-juara itu tuh muncul gitu. Nah biasanya kan kita ngeliat Marcelino waktu itu, kita ngeliat juga kalau mundur lagi di era bahkan U19-nya Evan Dimas dan kawan. Oh ini bisa nih potensi, walaupun nggak berhasil juga kan. Nah Senior pernah di CDN loh. Pernah gitu maksud gua, tapi nggak berhasil kan, walaupun pada saat itu ngalahin Korea dan sekarang tuh gak terbesit di kepala gua nama-nama pemain yang akan ini punya potensi nih, nggak ada gitu. Karena kalau gua ngeliat mungkin budaya kita ya lebih kepada hasil daripada proses. Ya memang di senior kita bisa ngeliat hasilnya, tapi ketika perbandingan dengan ini ya kayak 180 derajat. Gak ada yang bisa dibanggakan, gak ada yang bisa kita sebut apresiasi. Jadi akhirnya gak ada kata-kata yang mesti diucapkan. Udah hopeless. Ya kembali lagi pelatihnya juga kondisinya seperti itu, agak sulit ingin pola. Masuk bismillah gol sujud. Karena begini taktiknya. Gue nonton kemarin. Gue memang nonton. Gue pikir dengan gol cepat lagi dari Uzbekistan kita bisa fighting lagi.
Tapi gue lihat di situ pemainnya udah kondisi turun. Capek. Kenapa gue bilang capek? Pemain kita sendirian gak ada yang support. Iya. Beda dengan babak pertama. Nah itu yang gue bilang sama Nando di awal. Kita belum ada mental untuk ke depan. Kita cepat berpuas diri. Udah panggil timnas nih. Ya, Cukup. ya itu. Benar. Kita udah panggil timnas cukup. Ini baru menuju senior. Ya, masih U20 Masih U20. masih jauh banget. Dan karena apa? Kan biasanya kita dari junior kepanggil nih, semangat Mas bisa diatur. Kamu jangan gini ya. Udah senior mau masuk senior, siapa Ya, asal punya uang udah gajian gitu. Tapi porsi kegagalan Indonesia di AFC U20 ini porsi terbesar ada di siapa deh? Ya pelatih lah. Pelatih. Loh, kita melakukan hal yang sama dengan Sintayong. Betul. Ya kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama sama Indra Safri ya? 10 tahun berkecimpung di kelompok usia tim nasional. Iya. Dan hasilnya kayak gini menurut gue bukan Indra Safrinya yang nggak buruk atau gimana, tapi negara-negara lain berkembang. Iya. Sementara gue ngerasa nuansa-nuansa Indra Safri dengan portofolio di bio IG-nya itu masih terjebak sama masih terjebak di nostalgia juara-juara masa lalu itu. Tapi yang gue lihat juga Indra Safri nggak berani untuk main attack. Gak berani itu nggak bisa. Beda nih. Kalau gue ngeliat nggak berani. Bisa asal berani all out. Coba aja menang syukur enggak ya udah kan biasanya begitu. Tapi nih gue ngeliat kemarin dengan kondisi udah satu sama ya, mental pemain kita udah naik tapi nggak ada ganti pola untuk menyerang. Ya. Hampir 2/3 pemain kita nunggu di belakang. Hampir 2/3 pemain nunggu. Itu yang kritik dari game pertama kan. Ketika kita menyerang nggak ada yang mau support. Di depan oke, lu bisa meliuk-liuk kayak dulu Andik Firmansyah di sliding David Beckham. Aldo di Pali dulu mah kan. Endingnya apa? Nggak ada. Dan karena apa? Pelatih nggak ada motivasi untuk kita nyetek, attack gitu. Ya mungkin Indra Safri sebagai orang Indonesia asli yang bertahan 350 tahun dijajah Jepang menerapkan hal itu. Oke lah, pokoknya kita ya apresiasi langkahnya. Perjuangan Katanya mau semangat. diganti orang Belanda ya. Katanya ya rumornya. Sama ini, gue baca banyak masuk kritikan baca kalau IG timnas kita tuh kalau kalah nggak upload full match. iya aneh banget itu. Full time. Semua akun medsos itu diupload. Iya. Kita doang kalau kalah. Maksud gue kalau lu nggak mau ngedukung timnas pas kalah ya lu jangan selebrasi pas menang kan gitu. Masalah ini dilakukan oleh official Timnasnya. Aneh banget di IG nggak ada upload kalau kalah. Kocak. Iya nggak ada. Nggak ada tulisan terima kasih pemain, terima kasih pelatih. Ya, ada. Full time-nya nggak ada. Udah kalah itu. Iya. Maksud gua lu sebagai admin jangan melibatkan emosional lah. Lu kan profesional aja. Udah kalah nggak usah ngupload. Enggak, tapi itu emang kontraknya kan. Emang SOP gue rasa itu doh. Tapi SOP yang aneh aja. Ya kalau kita melirik track record Erick Thohir sih mungkin aja. Mungkin. Oke lah kalau gitu. Tapi udah nih. Jangan langsung dijauh lah. Udah lah. Tetap Pak Erick. Enggak, 2025 Indra Safri hapus Instagram. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.